Hormat kepada komandan. Lapor, kami siap menjalankan ini. Yakin? 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 Mana senjatanya? Nah, lah bingung. Iki lho senjata ini. Untuk misi kemerdekaan, seorang pelajar itu senjatae adalah bolpen sama buku. Karena bolpen sama buku ini yang akan merubah dunia. Maka dari itu belajar sing giat. Oke? Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ustazah senang sekali bisa menyapa kalian kembali. Tapi Ustazah lebih senang jika menyapa kalian ketika kalian berada di dalam kelas. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa materi yang baru, tapi Ustazah percaya bahwa kalian pasti bisa jika kalian mau belajar, jika kalian tetap semangat belajar. Nah, di materi yang baru ini kalian tentunya sudah mungkin ya sudah diajarkan oleh ustadz-ustazah sebelumnya. Jadi adalah tentang menentukan kalimat yang tidak padu dalam paragraf, menyusun kalimat petunjuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Masih ingat? Ustazah pernah mengajarkan ini ke kalian waktu di kelas 4. Oke, selanjutnya adalah tentang laporan dan pidato. Laporan dan pidato. Oke, laporan di sini adalah melengkapi teks laporan atau pidato yang rumpang. Ada beberapa bagiannya yang kosong, nah yang harus kalian selesaikan atau yang harus kalian cari jawabannya. Nah, di teks laporan ini setidaknya sudah Ustazah jelaskan waktu pertemuan sebelumnya. Ada teks laporan, ada teks pidato. Di sini kalian cukup memperdalam saja, tapi ingat nonton videonya harus sampai habis ya. Oke. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan kalimat yang tidak padu dalam paragraf, serta menyusun kalimat petunjuk, membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Hal ini tentunya sudah kalian pelajari di kelas 5, jadi Ustazah cukup sedikit sekali untuk mereview materi tentang ini ya. Menentukan kalimat yang tidak padu dalam paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan rangkaian kalimat itu membentuk satu kesatuan pokok bahasan. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dibantu dengan kalimat pendukung. Paragraf yang padu memiliki satu kesatuan, yaitu paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Gagasan pokok diletakkan dalam sebuah kalimat utama. Dalam paragraf mungkin terdapat beberapa gagasan tambahan atau penjelas, tetapi gagasan-gagasan itu harus terfokus pada satu gagasan utama. Yang kedua, kepaduan. Hubungan antara kalimat-kalimat dalam satu paragraf. Kalimat dalam sebuah paragraf berhubungan satu sama lain atau terjalin secara logis. Dengan demikian, kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu terpadu, berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Dan yang ketiga adalah kelengkapan. Kalimat-kalimat penjelas sudah tuntas menjadi kalimat utama atau menjelaskan kalimat utama. Berikut adalah contoh kalimat tidak padu. Contoh teks 1.
Bacalah teks berikut. Nomor 1. Telinga adalah organ indera pendengar. 2. Setiap orang memilikinya dan dibekali oleh Sang Pencipta sejak lahir. 3. Selain berfungsi untuk mendengar, telinga merupakan alat keseimbangan tubuh. 4. Telinga tidak berguna bagi manusia. 5. Dengan telinga, kita juga tidak bisa memperoleh ilmu pengetahuan karena telinga menyerap ilmu yang diberikan guru kemudian memprosesnya ke otak. Dan keenam, dengan telinga kita bisa mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain. Sebelumnya kita harus tahu, kira-kira dalam paragraf itu membahas tentang apa? Pokok bahasan yang dibahas adalah tentang apa? Bahwa manfaat telinga bisa, tentang telinga, manfaat telinga, tentang telinga, fungsi telinga, bagaimana kerja telinga untuk manusia itu sendiri. Intinya adalah hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik tentang telinga. Jadi pengertiannya adalah atau pembahasannya, paragraf terdiri atas beberapa kalimat yang digabung menjadi satu teks yang padu, bukan? Nah, kenapa di situ ada warna merah? Nomor 4, telinga tidak berguna bagi manusia karena hal tersebut tidaklah atau tidak memiliki hubungan atau keterkaitan atau ikatan dengan kalimat-kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Jadi kalimat yang pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat kelima, dan kalimat keenam itu memiliki keterkaitan antar kalimat. Jadi saling berhubungan, yaitu membahas tentang fungsi atau manfaat telinga itu sendiri. Sedangkan kalimat 4 tidak ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Diingat-ingat bahwa topik pembahasan atau pokok bahasan kalimat pada paragraf tersebut adalah tentang manfaat telinga bagi manusia. Sedangkan kalimat 4 mengatakan yang sebaliknya, bahwa telinga tidak berfungsi atau tidak berguna bagi manusia. Ciri-ciri kalimat tidak padu dalam suatu paragraf. Yang pertama, bertentangan dengan ide pokok pada kalimat utama dalam paragraf. Jadi dalam hal ini adalah pembacalah yang haruslah cermat atau mencermati tiap kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Yang kedua, perhatikan konteks kalimatnya. Jika tidak nyambung atau tidak menyambung, atau tidak ada hubungan, atau tidak berkesinambungan, yang artinya adalah tidak mendukung kalimat lainnya dari paragraf tersebut, dan keluar dari topik pembahasan, maka kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak padu. Dan yang ketiga, kalimat tidak padu seringkali keluar dari inti permasalahan yang sedang dibahas. Oke, selanjutnya ya. Nah, anak-anakku semuanya, selain kita belajar dan kita mengetahui apa saja sih ciri-ciri dari kalimat yang tidak padu, tentunya bila kalimat itu tidak padu atau kalimatnya acak, maka ada langkah-langkah untuk menyusun kalimat yang acak. Tetapi ingat, kita harus tetap mengetahui gagasan utama atau pokok bahasan yang sedang dibahas. Jadi yang pertama adalah tentukan kalimat pertama yang mengandung gagasan utama. Jika kita sudah tahu kalimat pertamanya yang mana dan mengandung gagasan utama, akan lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan dan menyusun kalimat-kalimat berikutnya. Yang kedua, tentukan kalimat yang erat hubungannya dengan kalimat pertama, dengan kalimat kedua, dan seterusnya. Dalam hal ini artinya adalah menyambung atau ada hubungan dan keterkaitan atau ikatan antar kalimat. Dan yang ketiga, periksa kembali susunan kalimat. Kalau atau misalnya jika ada yang janggal penempatannya kurang tepat, kalian bisa membacanya berulang kali. Contoh menyusun kalimat acak. Contoh teks 1. Bacalah teks berikut. Bacalah kalimat-kalimat yang tersusun secara acak berikut. Setibanya di sana, kami langsung bermain dengan gembira. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, perjalanan menuju pantai sangat panas dan jauh. Kalimat yang ketiga, kami berangkat menuju pantai Ria Kenjeran pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalimat yang keempat, anehnya kami tidak merasa lelah sama sekali. Nah,
Urutan yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah, ada yang bisa menjawab? Mungkin dari kelas 6 Flash, 6 Win, atau 6 Thunder. Baiklah anak-anak, penjelasannya adalah urutan agar menjadi paragraf yang padu adalah yang pertama kita harus cari. Yang pertama kali, ini peristiwa. Jadi yang pertama kali berlangsung atau yang pertama kali terjadi adalah nomor 3. Kami berangkat menuju Pantai Ria Kenjeran pukul 6 pagi. Nomor 3, kalimat nomor 3. Selanjutnya perjalanan menuju pantai sangat panas dan jauh. Itu kalimat nomor 2. Nah, selanjutnya lagi, setibanya di sana kami langsung bermain dengan gembira. Itu kalimat nomor 1. Dan kalimat terakhirnya adalah nomor 4. Anehnya kami tidak merasa lelah sama sekali. Kita lihat kalimat pertamanya sebagai urutan atau deretan peristiwa. Kalimat ketiga itulah sebagai awal kalimat atau baik, sudah ada yang memahami di sini? Gampang ya nak? Insya Allah kalian semuanya sudah memahami karena ini sudah ada pernah Ustazah ajarkan di kelas 4 dan juga mungkin sudah pernah diajarkan oleh Ustazah Usla di kelas 5-nya. Kita ke materi selanjutnya. Menyusun kalimat petunjuk, membuat atau menggunakan sesuatu. Nah, hal ini kita sudah pernah pelajari di kelas 4, ya kan? Contohnya bagaimana cara kita menggunakan remote AC, bagaimana kita menyalakan kipas angin, bagaimana kita menyalakan radio, bagaimana kita menyalakan setrika atau mempergunakan setrika dengan baik. Nah, di sini kita akan kembali mereview tentang kalimat petunjuk, membuat atau menggunakan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu merupakan panduan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Contohnya misalnya, agar dapat mempermudah atau memudahkan pembaca, petunjuk melakukan sesuatu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah harus jelas, tidak membingungkan dan mudah diikuti. Hal ini menyangkut masalah pilihan kata atau bahasa yang digunakan, serta keruntutan uraiannya. Runtut itu berarti artinya dari awal sampai akhir itu nyambung dan juga urut, tidak acak. Penggunaan nomor untuk membedakan langkah yang satu dengan langkah berikutnya juga dapat lebih memperjelas petunjuk. Selain itu, kejelasan juga dapat dicapai dengan menggunakan istilah-istilah yang lazim. Yang kedua adalah logis. Berkaitan dengan urutan penjelasan, urutan yang sistematis dapat menghindarkan dari kesalahan atau ketumpang tindihan dalam melakukan sesuatu. Jadi biar gak double-double. Tadi kan awalnya misalnya menyalakan remote AC, klik tombol on, itu nomor 1. Ternyata di nomor 2, 3 ada lagi klik tombol on. Nah, ini tidak boleh sampai terjadi. Dan yang ketiga adalah singkat, hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja. Tidak ada yang berulang dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Dan terakhir, menggunakan kalimat perintah. Langkah-langkah menyusun petunjuk yang acak. Yang pertama, perhatikan setiap kalimat secara saksama tentang pokok kalimat secara keseluruhan. Yang kedua, memilih langkah dasar melakukan sesuatu sebagai langkah pertama. Dan yang ketiga, memilih langkah selanjutnya sesuai urutan dengan memperhatikan kelogisan langkah berikutnya. Logis itu artinya masuk akal, nyambung. Dan yang keempat, membaca kembali petunjuk yang disusun dengan teliti. Contoh menyusun petunjuk acak. Contoh teks 1. Perhatikan kalimat-kalimat yang disusun acak berikut ini. Nomor 1. Taruhlah gabus di dalam kaleng. Nomor 2. Bungkus kaleng kertas dengan kertas polos. Nomor 3. Tancapkan beberapa bunga buatan yang telah disiapkan. Nomor 4. Hiasi dengan lukisan atau gambar hingga menarik. Nomor 5. Cuci kaleng bekas jemur hingga kering.
Urutan yang tepat untuk petunjuk cara membuat vas bunga dari kaleng bekas adalah, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang bisa membantu Ustazah? Baiklah, seperti yang telah dijelaskan bahwa petunjuk membuat sesuatu haruslah disajikan secara runtut, jelas, dan mudah dimengerti. Petunjuk dimulai dengan langkah pertama yang harus dilakukan, kemudian diikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai urutan agar mudah dipahami. Jadi urutan cara membuat vas bunga dari kaleng bekas yang pertama adalah tentunya kita mencuci kaleng bekas dan menjemurnya hingga kering, bukan? Nah, yang kedua adalah bungkus kaleng kertas dengan kertas polos. Oke. Yang ketiga, hiasi dengan lukisan atau gambar hingga menarik. Yang keempat, taruhlah gabus di dalam kaleng. Dan yang terakhir adalah tancapkan beberapa bunga buatan yang telah disiapkan. Bagaimana anak-anak? Urutannya adalah nomor 5, 2, 4, 1, dan 3. Langkah-langkah melengkapi teks petunjuk. Yang pertama, baca setiap kalimat dengan saksama atau teliti. Yang kedua, cermati keterkaitan atau kepaduan yang logis, yang masuk akal antara kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga, anak-anak, tuliskan pernyataan yang paduh atau runtut antara kalimat satu dan kalimat lainnya dengan memperhatikan syarat-syarat sebuah petunjuk yang baik. Selanjutnya ya, contoh melengkapi teks petunjuk. Contoh teks 1. Urutan petunjuk cara menggunakan sabun mandi cair. Perhatikan teks berikut ini. Nomor 1, siram badan dengan air bersih. Nomor 2, masih kosong nih, ada titik-titiknya. Inilah yang harus kita lengkapi. Nomor 3, gosokkan secara merata ke anggota tubuh. Nomor 4, bilas dengan air sampai bersih. Nah, kalimat yang tepat untuk mengisi teks petunjuk yang rumpang pada nomor 2 adalah, kira-kira teman-teman ada yang bisa membantu Ustazah? Baiklah, kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang dari teks petunjuk tersebut adalah yang nomor 2. Yang nomor pertama kan sudah jelas bahwa menyiram badan dengan air bersih. Yang kedua namanya adalah menggunakan sabun mandi cair. Otomatis kita apa yang pertama? Yang kedua, menuang atau tuang sabun mandi ke telapak tangan. Dan yang ketiga, kita menggosokkannya secara merata ke anggota tubuh. Oke, kita akan ke materi selanjutnya. Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar dan mengikuti materi ini dengan baik. Jika ada yang kurang paham atau menemui kesulitan selama memahami materi ini, kalian boleh langsung bisa menghubungi Ustazah. Ya, jadi tidak boleh ada yang malu-malu untuk bertanya. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Apa kalian sudah paham tentang bagaimana cara kita menyusun kalimat petunjuk, membuat atau menggunakan sesuatu, dan bagaimana cara kalian mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah tidak padu? Otomatis kalian harus memadukan atau mencari hubungan atau keterkaitan dilihat dari inti pembahasan atau topik pembahasan, topik permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf tersebut. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang melengkapi teks laporan atau pidato yang rumpang. Nah, di sini beberapa teks laporan atau pidato yang rumpang harus kalian lengkapi, atau rumpang itu kosong. Jadi yang harus kalian lengkapi dengan sesuai jawaban kalian sendiri. Untuk itu sebelumnya kalian buka halaman 92 di buku ISPS Bahasa Indonesia. Di sana ada materi tentang teks pidato, kalian bisa pelajari, dan juga jangan lupa untuk mengerjakannya di halaman 102 sampai 104. Oke. Sebelumnya kalian mengerjakan soal-soal di buku Paket Bahasa Indonesia, kita simak video berikut ini.
Anak-anakku semuanya, akhirnya kita ke materi selanjutnya ya, yaitu melengkapi teks, laporan, dan pidato yang rumpang dengan kalimat yang sesuai atau tepat. Jadi pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah membahas apa sih teks laporan itu dan apa sih teks pidato serta ciri-cirinya. Nah, untuk itu sekarang kita langsung ke teks laporan ya. Laporan artinya adalah cara menyampaikan informasi secara tertulis tentang suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki, atau uraian yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Dokumen penyampaian informasi tentang suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki. Laporan juga disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh pelaku pengamatan atau kegiatan. Syarat penulisan laporan yang pertama tentunya adalah bahasanya jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, isi laporan disampaikan apa adanya, sesuai kenyataan dan hal-hal yang pokok saja. Yang ketiga, penulis haruslah bersikap objektif, tidak boleh memihak objek yang telah kita lakukan penelitian atau yang telah kita laporkan dalam bentuk teks laporan. Selanjutnya adalah berdasarkan isinya, laporan dibedakan menjadi, kita mulai ya, laporan perjalanan. Laporan perjalanan adalah mengungkapkan hal-hal penting dari perjalanan yang dilakukan. Yang ditulis adalah tempat yang dikunjungi, waktu dan tujuan, atau hal menarik dalam perjalanan. Yang kedua adalah laporan pengamatan. Ditulis dari hasil pengamatan indera dengan mendeskripsikan hal-hal yang menarik. Dan yang ketiga adalah laporan buku. Laporan menguraikan identitas atau isi buku berupa kelebihan dan kekurangan. Biasanya ini sering disebut dengan resensi buku. Resensi buku ini biasanya ada di majalah-majalah atau koran-koran. Hal-hal yang harus diketahui sebelum melakukan pengamatan. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang latar belakang, yaitu penyebab dilakukannya pengamatan. Yang kedua, tujuan, yaitu yang ingin dicapai dalam penelitian. Dan yang ketiga, manfaat, yaitu kegunaan hasil penelitian bagi pembaca atau masyarakat. Yang keempat adalah metode, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah hal yang disampaikan atau dituliskan dalam laporan adalah hal-hal yang bersifat esensial, artinya adalah yang inti atau pokok yang berhubungan dengan tugas penulis laporan. Kita ke selanjutnya, yaitu manfaat menulis laporan adalah orang yang membaca atau menerima laporan dapat segera mengetahui inti permasalahan dan mengambil keputusan untuk mengatasinya. Yang kedua, menghindari penulis menyampaikan hal-hal yang kurang penting dan tidak berhubungan dengan tugas penulis laporan. Ini biasanya kalian kalau sering sekali mengerjakan itu adalah tugas laporan pengamatan, tugas laporan perjalanan atau peristiwa biasanya kan ya. Setiap kali kalian liburan kemana, kalian diminta untuk menuliskan laporan selama kalian liburan itu ngapain aja di sana. Nah, itu sama saja dengan teks laporan juga. Kerangka penulisan laporan. Yang pertama adalah judul. Yang kedua, latar belakang penelitian atau pengamatan, penyebab atau alasan dilakukan pengamatan. Yang ketiga, tujuan penelitian atau pengamatan, hal yang ingin dicapai setelah melakukan pengamatan. Yang keempat, metode penelitian atau pengamatan, data yang diperoleh dengan wawancara, studi pustaka atau pengamatan atau penelitian lainnya. Studi pustaka itu seperti kayak sumber referensi kalian, misalnya kalian memperoleh datanya itu dari koran, majalah, televisi, hal-hal seperti itu. Yang kelima, hasil penelitian atau pengamatan, dan yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Nah, materi selanjutnya adalah menyusun pidato. Sebelumnya, kalian bisa mempelajari teks pidato di halaman 90 di buku ISPS Bahasa Indonesia. Di sana sudah dijelaskan tentang menggali isi teks pidato, bagian-bagian dari teks pidato, selanjutnya kerangka pidato. Nah, sebelumnya
kalian harus membaca terlebih dahulu buku ISPS Bahasa Indonesia halaman 90 ya nak, tentang teks pidato. Nah di sini Ustazah akan sedikit sekali untuk menjelaskan bagaimana cara kita menyusun kerangka naskah pidato dengan beberapa urutan. Yang pertama adalah salam pembuka, yang berisi sapaan kepada yang hadir dalam acara tersebut dimulai dari yang paling tinggi kedudukannya hingga yang paling rendah secara berurutan. Dan yang kedua yaitu berisi tentang pendahuluan, ucapan syukur atau ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu isi pokok yang berisi dari inti pidato tersebut. Jadi kita ingin menyampaikan apa di dalam pidato tersebut, itu ada di dalam isi pokok atau inti pidato. Dan selanjutnya adalah simpulan, yaitu berisi dari kesimpulan isi atau kesimpulan dari inti pidato yang kita sampaikan kepada teman-teman yang hadir. Selanjutnya adalah harapan-harapan yang berisi dampak positif yang dihadirkan atau diharapkan terjadi pada pendengar pidato setelah mendengar pidato tersebut, atau bisa juga manfaat. Nah, yang terakhir adalah penutup, berisi ucapan terima kasih, meminta maaf, dan juga salam penutup. Nah, jadi selanjutnya adalah tugas kalian untuk mengembangkan kerangka-kerangka yang ada. Bagaimana? Silakan tetap dibaca buku ISPS halaman 90 ya nak, dan halaman-halaman selanjutnya tentang teks pidato. Pidato dibagi menjadi, nah kalau kita lihat di sini adalah berdasarkan tujuannya ya. Pidato dibagi menjadi 5, yaitu informatif, yang bertujuan agar para pendengar melakukan atau mendapat keterangan sesuatu hal yang dianggap penting. Contohnya yaitu pidato penyuluhan peternakan atau pertanian. Atau bisa jadi tentang kesehatan juga biasanya ada. Yang kedua adalah argumentasi, yang bertujuan meyakinkan pendengar mengenai kebenaran suatu pendapat. Topik yang cocok untuk jenis teks atau jenis pidato argumentasi ini contohnya adalah pidato penggunaan pupuk buatan untuk meningkatkan pendapatan petani. Nah, yang ketiga adalah persuasif, yaitu bertujuan untuk mempengaruhi emosi pendengar agar berbuat sesuatu. Contoh topik yang sesuai dengan jenis pidato persuasif antara lain toleransi beragama, kunci persatuan nasional, atau menanam apotek hidup, seperti obat-obat tradisional. Yang keempat adalah deskriptif, yaitu bertujuan melukiskan keadaan. Topik yang cocok untuk jenis pidato deskriptif ini antara lain suasana taman mini di Jakarta atau kesenian merupakan budaya bangsa. Nah, yang terakhir adalah rekreatif, yaitu jenis pidato yang bertujuan menghibur orang banyak agar si pendengar merasa senang mendengarkan ucapan-ucapan yang dikemukakan atau yang disampaikan si pembicara. Contohnya, keberhasilan anak kunci masa depan, atau bisa jadi merealisasikan cita-cita masa kecil. Baiklah, kita ke materi selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Hal ini langkah-langkahnya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk teks pidato, teks laporan, atau kalimat-kalimat yang ada di dalam suatu paragraf. Jadi yang pertama adalah kita terlebih dahulu harus membaca teks tersebut dengan saksama, harus dengan cermat dan teliti. Yang kedua, pahamilah isinya nak. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu isinya dengan cara melihat pokok-pokok paragraf atau inti-inti paragraf, inti-inti bacaan, inti-inti pembahasan. Nah, kalimat sebelum dan sesudahnya itu lah yang menjadi kunci. Yang ketiga adalah tentukan kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut yang relevan. Artinya adalah yang berkaitan atau berhubungan dengan pokok-pokok pembicaraan. Nah, yang terakhir adalah penyampaian tugas. Sebelumnya, Ustazah mohon maaf bila mana beberapa materi terakhir-terakhir ini terasa sangat berat atau banyak sekali untuk kalian. Tapi ketahuilah nak, bahwa materi-materi yang sebenarnya sudah Ustazah sampaikan adalah materi yang sudah kalian terima mungkin di kelas 4 dan kelas 5. Ustazah hanya sedikit sekali untuk mereview, mengulang kembali materi-materinya.
Jadi Ustazah minta untuk kalian tetap semangat mempelajari materi-materinya, mendengarkan video sampai habis. Jangan terpotong-potong ya. Nah, ini untuk tugasnya Ustazah sampaikan, yaitu mengerjakan latihan soal kalimat tidak padu dan teks petunjuk di Microsoft Word atau PDF. Nanti akan Ustazah sampaikan di Google Classroom juga. Yang kedua, kerjakan ISPS Bahasa Indonesia halaman 102 sampai 104 di buku paket atau buku tulis. Dan yang ketiga, seluruh tugas dikirim ke Google Classroom. Yang keempat, kerjakanlah tugas dengan teliti, saksama, dan tidak boleh mengerjakan secara asal-asalan atau ngawur. Nah, yang terakhir, selamat mengerjakan anak hebat. Ustazah percaya kalian semuanya pasti bisa, tetap semangat di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ustazah. Sebelum kita akhiri, Ustazah akan menyampaikan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah mengerjakan latihan soal kalimat tidak padu dan teks petunjuk yang ada di Microsoft Word atau PDF yang nantinya akan Ustazah share melalui Google Classroom. Yang kedua adalah mengerjakan ISPS Bahasa Indonesia halaman 102 sampai 104 di buku paket atau buku tulis. Nah, seluruh tugas ini dikirim ke Google Classroom. Ingat pesannya Ustazah, mengerjakan tugas dengan teliti, dengan saksama, dengan cermat, tidak boleh asal-asalan atau ngawur. Ya, Ustazah percaya dan Ustazah yakin kalian semuanya bisa kalau kalian mau berusaha dan kalian tetap semangat. Baik. Sebelumnya, Ustazah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kalian semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Ustazah akhiri, terima kasih banyak. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Stay healthy, peace, love, and go. Alhamdulillah, pembelajaran mari ini aku esok main FF. Terus tak tugasnya? Ini itulah tugasnya, Lek. Siap komandan, saya sudah memberikan materi dan misi dengan seluruh jiwa dan raga saya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Ayo, Rek. Belajar sing apik, sing tenanan, Rek. Ya iki sing kemerdekaan. Pelajar itu yo belajar sing apik. Jarene manjada wajada. Ya kan? Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Misi kemerdekaan belajar sing tenanan, yo.